Oke, saya mulai nggih Pak Arif. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Pak Yatno. Alhamdulillah baik-baik saja, Iya. Pak, sehat. Terus bagaimana, Pak, kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya juga baik ya, dan, eee, bahagialah hari ini tentunya melihat panjenengan sudah sehat kembali sehingga saya ikut bahagia. Eee, Pak Arif, apa yang bisa saya bantu untuk kegiatan hari ini? Oh ya, Pak. Ya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Ya. Saya kemarin sempat drop juga. Iya iya. Ya, ya, Pak, saya ingin, yang tadi Pak Yatno menawarkan apa yang bisa Pak Yatno bantu, saya ingin, meningkatkan kompetensi saya, Pak, dalam pengelolaan kelas. Karena apa? Ternyata masih banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui dan perlu ditingkatkan kembali, Pak, seperti itu. Oh, iya ya, bagus sekali tuh Mas Arif. Kira-kira, tujuan apa Pak Arif dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Banyak sih, Pak, tujuannya, dalam pengelolaan kelas itu kan salah satu tujuannya itu agar kondusivitas kelas itu tercipta ketika proses pembelajaran seperti itu, Pak. Mmm, Sehingga dalam proses pembelajarannya itu murid bisa merasa senang, khususnya kan saya di kelas 5. Yang mana anak-anaknya kan sudah menjelang remaja gitu, Pak. Jadi sangat susah untuk mengkondisikan anak-anak di kelas 5 itu, seperti itu, Pak. oke Pak Arif. Eee, apa ya, Pak Arif yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Untuk saat ini sih saya baru, melakukan, apa namanya, mencoba beberapa cara untuk menggunakan model-model pembelajaran dan juga saya juga sudah mencoba untuk menggunakan pembelajaran berbasis IT juga. Mmm, Namun, saya rasa kok belum ada efek yang signifikan gitu loh, Pak, sehingga saya membutuhkan Bapak untuk memberikan masukan kepada saya seperti itu. oke, terima kasih Pak Arif masih memberi kepercayaan pada saya begitu. Apa yang menjadi tantangan Pak Arif untuk mencapai tujuan tersebut Pak Arif? Salah satu tantangannya itu saya masih kurang bisa mengendalikan ya, bukan mengendalikan juga sih, mengkondisikan siswa yang mana ada beberapa siswa yang secara motorik itu terlalu aktif lah gitu, Pak. Mmm, Sehingga ketika, eee, proses pembelajaran itu sering mengganggu temannya, Pak. Nah, ketika sudah mengganggu, otomatis kondusivitas dari kelas itu jadi kurang kondusif gitu loh, Pak. Ya saya mmm, kebingungan di sana. oke oke oke. Oke, Pak Arif, apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Arif? Yang dibutuhkan yang pertama yang paling, mendasar itu cara paling efektif gitu, Pak. Cara paling efektif untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Mhm Terlebih mhm. lagi dengan adanya yang tadi beberapa siswa yang, memiliki motorik yang sangat 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 luar biasa itu, bagaimana sih, agar siswa dengan motorik itu, tidak terlalu mengganggu ketika proses pembelajaran. Padahal itu, sebenarnya itu bagus juga kan, Pak, anaknya seperti Mhm, itu. betul Cuma betul betul. kadang-kadang anak, disalurkan di hal-hal yang kurang tepat gitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih cara menyalurkan itu agar, kelebihan anak tersebut bisa disalurkan sesuai dengan kelebihannya seperti itu. Sehingga kembali lagi ke kondusif kondusivitas kelasnya itu tercipta seperti itu sih, Pak.
Oke, baiklah. Mari kita untuk membahas cara atau strateginya yang efektif untuk mengendalikan siswa yang suka mungkin tadi yang Pak Arief sampaikan terkait saat pembelajaran berlangsung begitu nggih. Mungkin, yang pertama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka mengganggu teman saat belajar berlangsung mungkin itu. Kemudian, apa ya, kira-kira anak tersebut karena bosan atau mungkin, tidak memahami tentang materinya atau mungkin juga merasa ingin diperhatikan oleh Pak Arief begitu, Pak? Iya iya. Iya, Pak, saya pikir sih ada benarnya juga sih, Pak, yang tadi Pak Yatno udah, eee, ngendika, ada beberapa anak memang, dari segi penguasaan materinya kurang sih, Pak, dari Mmm, anak-anak yang tadi, eee, sering mengganggu di kelas itu. mmm. Terus ada juga yang ya sekedar cari perhatian gitu, Pak. Cari perhatian jadinya, dia bertingkah seperti itu sih, dari pengamatan saya di kelas seperti itu sih, Pak. Ya, Jadi memang betul itu mungkin salah satu penyebabnya itu. Ada yang, karena kurang memahami materinya sehingga dia melampiaskannya ke hal-hal yang itu. Terus ada juga yang karena mencari perhatian. mhm. Ya lagi-lagi ketika anak mencari perhatian kan dengan berbagai macam cara nggih, Pak. Iya, betul betul betul. Sehingga, eee, agar anak bisa diperhatikan ya bertingkah seperti itu. Ya seperti itu sih, Pak. Oke, jika demikian mungkin ini sih mungkin dari pendapat atau masukan, saya, kita perlu memberikan bimbingan mungkin Pak Arief, kemudian pendekatan kepada anak tersebut agar, tidak mengganggu teman saat belajar berlangsung, mungkin seperti itu Pak, gitu. Baik, Pak, baik ya. Terima kasih itu, Pak, masukan yang bagus. Nanti saya Iya, coba untuk memberikan bimbingan pada mhm, anak-anak tersebut, mungkin bimbingan secara, eee, personal terhadap anak-anak mhm, tersebut. Terus mhm. saya juga mencoba juga untuk membimbing anak yang mencari perhatian tersebut. Apa sih maunya, Iya, apa sih gitu. kebutuhannya, biar, saya paham, saya tahu, Mhm. eee kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut bisa mengurangi kadar untuk mengganggu kelas atau membuat keributan di kelas atau mengganggu proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Selain itu Pak Arief, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang mungkin, sangat aktif di situ ya, kemudian siswa yang tidak mengganggu di kelas, kemudian kita juga memberi pujian ataupun penghargaan lain yang, sifatnya kepada anak-anak yang mungkin duduk lebih tenang pada saat pembelajaran, mengikuti, eee, dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Mungkin seperti itu Pak Arief, intinya kita memberi penghargaan kepada, anak-anak yang, apa ya, masih, apa ya, tertib begitu dengan, suasananya begitu. Atau mungkin juga, kepada anak-anak yang tadi tidak mengganggu di kelas juga perlu diberi pujian lah agar, merasa diperhatikan dan ada kedekatan kita dengan anak-anak, mungkin itu. Iya, Ya, Bapak, ya ya mhm, ya ya saya akan melakukan itu nih, Pak. Ya iya nanti iya saya mencoba untuk ya, memberi apresiasi lah kepada iya, mereka apalagi ya betul sekali, Pak, untuk anak-anak yang tadi, yang cari perhatian, pastikan itu anak-anak yang butuh apresiasi juga mungkin ya, Pak. betul, iya Ya betul, ketika diapresiasi mungkin, itu dapat mengobati, mhm, eee, kebutuhan mereka untuk diperhatikan oleh saya sebagai gurunya. Ya mungkin saya nanti akan coba untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk masukannya ya, Pak, ini, iya, sangat berharga sekali buat saya ke mmm, depannya untuk mengelola
kelas lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Oke, Pak Arif. Bagaimana Pak Arif? Apakah Bapak sudah memiliki apa ya, gambaran tentang strategi yang mungkin akan dilakukan, Pak Arif? Ya, Pak, alhamdulillah dengan, saya berbicara dengan Bapak, dengan, berbicara yang santai ini, banyak sekali gambaran yang bisa saya lakukan nantinya untuk, saya bisa mengelola kelas dengan baik dan lebih baik lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suryatno atas, masukan-masukannya, masukan positif yang, bisa saya gunakan untuk mengelola kelas ke depannya, seperti itu, Pak. Baiklah, ya, oke, saya rasa mungkin cukup ya untuk di pertemuan kali ini, Pak Arif. Iya, Silakan Pak. Pak Arif untuk mencoba diimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya lah hasilnya seperti apa ke depan. Mudah-mudahan lebih baik lagi gitu, Pak Arif ya. Iya, siap, Pak, iya. Terima kasih juga ya, Pak, ini atas Oke. masukannya, terima kasih juga atas, eee, sharing pengalamannya, bimbingannya juga. Nah, insyaallah nanti, untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya saya akan terus berkomunikasi dengan Bapak agar supaya, hal ini bisa berlanjut dan bisa lebih meningkat lagi untuk pengelolaan kelas saya di kelas 5 ini. Terima kasih ya, Bapak. Oke, terima kasih kembali Mas Arif. Sehat selalu ya. Iya, Pak. Oke, sekian.